Dalam kisahnya, Nyi Fatimah Lodaya adalah putri dari seorang raja yang meninggal dalam keadaan Islam. Ketika dia dewasa, dia baru mengetahui bahwa ayahnya adalah Sunan Gunung Jati. Welcome back to another episode. Balik lagi sama gue Michi yang selalu senang liatin kalian, yang selalu setia nontonin setiap episode-episode terbaru dari Michi Diary. Dan buat kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa diaktifin tombol loncengnya biar kalian tuh gak ketinggalan setiap episode-episode terbaru dari Michi Diary. Indonesia sudah dikenal memiliki beberapa sosok ratu, yang dimana sosok ratu itu adalah sosok ratu dari kerajaan gaib yang dipercaya memiliki kecantikan dan juga kesaktian yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan kisah-kisah mistisnya yang diyakini menempati beberapa wilayah di Indonesia. Ada yang menempati di Laut Selatan dan ada juga yang memiliki kuasa di bagian utara dari Laut Jawa. Siapa sajakah sosok-sosok perempuan itu? Langsung saja, ini dia 9 ratu gaib yang memiliki kuasa dan kekuatan sakti di Indonesia. Pertama adalah Nyi Calon Arang. Dia adalah salah satu tokoh meteorologi Jawa dan juga Bali yang dikenal sebagai janda penguasa ilmu hitam. Yang dimana dia juga sudah dikenal sebagai perusak hasil panen para petani dan juga menyebabkan datangnya penyakit. Nyi Calon Arang juga memiliki seorang putri yang bernama Dia Ayu Ratna Manggali. Yang meskipun cantik, dia tidak akan pernah mendapatkan seorang suami. Karena orang-orang takut kepada ibunya. Dan karena ketakutan yang dihadapi oleh putrinya itu, Nyi Calon Arang menjadi sangat marah. Dia pun berniat membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda, yang dimana gadis tersebut ia bawa ke sebuah kuil untuk dikorbankan kepada Dewi Durga. Pada hari berikutnya, banjir besar pun melanda dan banyak yang meninggal dunia dan penyakit pun bermunculan. Pada saat itu, Raja Erlangga yang mengetahui hal tersebut kemudian meminta bantuan kepada penasehatnya, yaitu Empu Barada, untuk mengatasi hal tersebut. Empu Barada pun kemudian mengirimkan seorang muridnya yang bernama Empu Bahula untuk dinikahkan kepada anaknya Nyi Calon Arang. Dia pun menikah dengan sangat meriah. Pestanya berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dan setelah itu keadaan kembali normal. Nyi Calon Arang juga memiliki sebuah buku sihir. Pada suatu hari, buku itu ditemukan oleh Empu Bahula yang diserahkan kepada Empu Barada. Saat Nyi Calon Arang mengetahui bahwa bukunya telah dicuri, dia menjadi sangat marah dan memutuskan untuk berperang melawan Empu Barada. Nyi Calon Arang adalah perempuan yang sangat kuat dan juga sangat sakti mandraguna. Nyi Calon Arang adalah penyembah Dewi Durga dan bisa berubah menjadi leak. Kemudian yang kedua adalah sosok wanita dalam mitologi Jawa, yaitu Nyi Gadung Melati, yang dipercaya menjaga gerbang Gunung Merapi.
Dan menurut kepercayaan Jawa, dia bertugas untuk memelihara kehijauan dan tanaman di sekitar lereng Gunung Merapi. Dan juga selain itu dia juga dipercaya sebagai pemimpin makhluk halus di sekitaran Gunung Merapi. Kabarnya, jika Nyi Gadung Melati hadir di dalam mimpi masyarakat sekitaran lereng gunung, maka itu menandakan bahwa Gunung Merapi akan meletus. Di dalam mitosnya, Nyi Gadung Melati dikabarkan sebagai sosok wanita yang sangat cantik. Dia adalah seorang janda yang memberikan kesuburan di sekitaran lereng gunung dan juga alam yang hijau di sekitaran lereng Gunung Merapi. Sebelum meninggal, dia hidup bersama dengan anak sematawayangnya. Pada suatu hari, dia meminta anaknya untuk mengambil air di sekitaran sumur yang terdekat. Namun, sang anak malah memberikan air dari sumur yang sangat jauh. Karena merasa dihianati oleh anaknya, Nyi Gadung Melati pun mengutuk anaknya itu menjadi seekor ular. Hingga saat kini, ular tersebut dipercaya sebagai penjaga gerbang Gunung Merapi. Yang ketiga, masih dalam mitologi Jawa yang dipercaya juga sebagai Dewi Padi dan juga Dewi Kesuburan. Dia juga dikenal sebagai Dewi Sri Laksmi. Dalam agama Hindu, dia adalah Dewi Sri. Dan menurut kepercayaan Jawa, dia memiliki peran penting dalam dunia pertanian dan dianggap sebagai pelindung kelahiran dan juga kehidupan. Dia juga dapat mengendalikan bahan makanan yang ada di Indonesia, terutama bahan makanan pokok seperti padi. Dalam mitosnya, Dewi Sri dikabarkan sebagai sosok perempuan dengan wajah khas kecantikan alami gadis asli Nusantara. Dia sering digambarkan sedang memegang setangkai padi atau tangkai merah di tangannya. Kabarnya, dia memberikan kesuburan yang hijau di lereng Gunung Merapi dan dia juga sering dikaitkan dengan legenda tentang asal-usul tumbuhan terutama padi. Cerita tentang Dewi Sri sudah menjadi bagian dalam budaya masyarakat Indonesia. Kemudian yang keempat adalah dari cerita rakyat Indonesia, yaitu sosok wanita supranatural. Dia adalah Nyi Roro Kidul yang dipercaya menguasai Laut Selatan dalam mitos Sunda dan juga Jawa. Pada awalnya, Nyi Roro Kidul adalah putri dari kerajaan Sunda yang diusir oleh ayahnya karena ulah ibu tirinya. Yang dimana banyak orang yang menyamakan antara sosok Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Yang faktanya, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia dari Kanjeng Ratu Kidul. Pantai Pelabuhan Ratu dianggap sebagai salah satu tempat sakral untuk berkomunikasi dengan Nyi Roro Kidul dan sekaligus menjadi gerbang menuju ke kerajaannya. Pada tiap tahunnya, masyarakat melakukan upacara sederhana yang disebut upacara sedekat laut dengan menawarkan pengorbanan sebagai hadiah untuk sang ratu. Kemudian yang kelima adalah salah satu tokoh legenda yang sangat populer. Dia adalah Kanjeng Ratu Kidul. Di dalam masyarakat Pulau Jawa, terutama Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Pulau Bali, ia diyakini memiliki kekuasaan yang sangat besar atas ombak yang keras di Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Di dalam sejarahnya, Kanjeng Ratu Kidul adalah ciptaan dari Dewa Kaping Teluh. Ia mengisi alam sebagai Dewi Padi, Dewi Sri, dan dewi-dewi alam yang lainnya. Dia juga dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Dan menurut legenda Jawa dan juga Sunda, dia adalah dewi yang memberi kuasa atas makhluk halus di Laut Selatan Jawa. Banyak pengamat sejarah mengatakan bahwa keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Kemudian yang keenam adalah Nyi Pelet. Dia adalah salah satu tokoh dalam mitologi Jawa yang dikenal sebagai wanita yang sangat cantik yang memiliki kekuatan untuk memikat hati banyak pria. Dan kabarnya, dia memiliki ilmu pelet yang sangat kuat dan mampu membuat siapa saja yang terkena peletnya menjadi bertekuk lutut akan segala perintahnya. Tetapi sayangnya, kekuatannya itu tidak membuatnya bahagia. Dia selalu merasa kesepian. Dia tidak memiliki teman karena teman-temannya takut akan kekuatannya. Hingga suatu hari, dia bertemu dengan seorang pria yang jatuh cinta padanya tanpa terkena ilmu peletnya. Pria tersebut membuktikan bahwa cinta sejati tidak memerlukan ilmu pelet. Nyi Pelet pun bahagia. Dia akhirnya menyerahkan semua ilmunya kepada pria tersebut. Legenda Nyi Pelet juga sering dikaitkan dengan tempat-tempat tertentu seperti Gua Walet yang berada di Gunung Ciremai. Yang ketujuh, di dalam mitologi Jawa juga mempercayai adanya Nyi Lanjarsari sebagai penguasa laut Pulau Jawa, khususnya di utara Pekalongan. Dan dia juga dikenal sebagai Dewi Lanjar. Menurut kepercayaan masyarakat Pekalongan, dia memiliki kerajaan gaib yang berada di pantai Pekalongan di sebelah sungai Salmara. Nyi Lanjar sering dikabarkan sebagai sesosok wanita yang sangat cantik dari pinggang ke atas. Sedangkan dari pinggang ke bawah digambarkan sebagai sesosok ular. Dan dia memiliki kesaktian yang sangat luar biasa dan juga memiliki pengikut dari berbagai makhluk halus. Menurut legendanya, Nyi Lanjarsari memiliki darah dengan Ratu Kidul, yaitu penguasa lautan Jawa. Ke-8 adalah Nyi Fatimah Lodaya, yang di dalam sejarah Sunda ada satu tokoh wanita yang sangat legendaris dan dia adalah Nyi Fatimah Lodaya. Dalam kisahnya, Nyi Fatimah Lodaya adalah putri dari seorang raja yang meninggal dalam keadaan Islam. Setelah sang raja meninggal, Nyi Fatimah Lodaya dilahirkan dan dibesarkan oleh ibunya. Ketika dia dewasa, dia baru mengetahui bahwa ayahnya adalah Sunan Gunung Jati. Dan kemudian dia berlayar ke Cirebon untuk mencari Sunan Gunung Jati. Di Cirebon,
Nyi Fatimah Lodaya diperintahkan oleh Sunan Gunung Jati untuk mengalahkan siluman Ratu Laut Kidul. Terjadilah suatu pertempuran antara Nyi Fatimah Lodaya dengan Nyi Laut Kidul yang dikenal juga sebagai Nyi Fatimah Lodaya. Sejak saat itu Nyi Fatimah Lodaya diangkat menjadi Ratu Siluman Laut Kidul dengan nama Nyi Mas Fatimah Lodaya dan tinggal di pantai selatan daerah Rasa Onom. Tetapi dalam cerita lain dari Nyi Fatimah Lodaya ada yang mengatakan di mana dia adalah seorang anak dari Pangeran Pajajaran yang sangat cantik dan dia sangat disayangi juga oleh rakyatnya karena kebaikan hatinya. Namun dia mempunyai kutukan yang membuat siapa saja yang menjadi suaminya akan meninggal dunia. Yang terakhir atau yang ke-9 adalah Nyi Blorong. Dia adalah sosok wanita yang dikenal sebagai panglima perang terkuat dari Kanjeng Ratu Kidul. Dia digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik yang digambarkan dari pinggang ke atas. Dan dari pinggang ke bawah digambarkan sebagai sesosok ular. Nyi Blorong memiliki kesaktian yang sangat luar biasa dan banyak makhluk halus sebagai pengikutnya. Dia ditugaskan untuk menyesatkan banyak manusia agar terjerumus dengan pesugihannya. Nyi Blorong tampil dengan menggunakan gaun berwarna hijau dan juga emas. Kain panjang berwarna emas tersebut merupakan perwujudan dari sosok aslinya yaitu ular raksasa. Menurut legendanya, Nyi Blorong dipercaya dapat mendapatkan kekayaan bagi orang yang tertarik untuk bersekutu dengannya. Dan itulah dia 9 ratu gaib yang memiliki kekuatan sakti yang ada di Indonesia. Kalau kalian tahu siapa lagi ratu gaib yang ada di Indonesia, coba tolong isi di kolom komen ya. Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa di like dan dibagikan juga ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di door selanjutnya. Bye bye.